Halo dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para mahasiswa dalam pembelajaran modul digital Pendidikan Agama Katolik. Saya, Profesor Dr. Florentina Maria Titin Supriyanti, akan mendampingi Anda menelusuri perjalanan iman yang memperkaya pengetahuan sekaligus memperdalam relasi pribadi Anda dengan Allah. Pembelajaran ini tidak hanya bertujuan untuk memahami ajaran iman secara rasional, tetapi juga untuk menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari, melalui sikap, tindakan, dan relasi kita dengan sesama serta lingkungan hidup. Mata kuliah pendidikan agama Katolik dirancang agar mahasiswa mampu memahami dirinya dari segi asal-usul dan tujuan hidupnya sebagai citra Allah yang beriman kepada Kristus, serta sebagai bagian dari gereja yang diutus untuk melanjutkan karya keselamatan di tengah masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup 4 pilar utama. Pertama, diharapkan mampu memahami asal-usul, hakikat, dan tujuan hidup manusia, sehingga dapat membangun hidup yang lebih bermartabat dan berakar pada nilai-nilai iman Kristiani. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan makna hidup beragama serta bekerja sama dengan umat beragama lain untuk menggapai persoalan-persoalan aktual dalam masyarakat majemuk. Ketiga, mahasiswa mengenal dan memahami hidup serta karya Yesus Kristus sebagaimana ditulis dalam kitab suci dan diwartakan oleh gereja, sehingga mampu menghayati dan meneladani pola hidup Yesus dalam keseharian. Dan keempat, mahasiswa mengetahui gambaran gereja universal dan gereja lokal di Indonesia, serta memiliki empati dan kesiapan untuk terlibat dalam tugas perutusan gereja di tengah dunia. Selama perkuliahan, Anda akan mengikuti 14 pertemuan tematik yang disusun secara sistematis dan kontekstual. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas manusia dan kisah penciptaan, mengenal asal-usul manusia menurut kitab suci sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Pertemuan kedua mengulas manusia menurut kitab suci dan kejatuhan dalam dosa, membantu kita memahami kondisi manusia yang rapuh namun tetap dikasihi Allah. Pertemuan yang ketiga membahas martabat manusia. Dan pertemuan keempat menyoroti relasi manusia dengan Tuhan, sesama, lingkungan, dan diri sendiri. Selanjutnya, pertemuan kelima dan keenam memperkenalkan pengertian agama, iman, dan wahyu. Sementara pertemuan yang ketujuh dan kedelapan mengajak kita memahami fungsi dan motivasi beragama serta pluralitas beragama dalam semangat toleransi. Pertemuan 9 hingga 11 berfokus pada Yesus Kristus, mulai dari sejarah dan latar belakangnya, karya dan mujizatnya, hingga kisah sengsara, wafat, dan kebangkitannya, puncak karya penyelamatan Allah bagi manusia. Kemudian, pertemuan ke-12 hingga ke-14 akan membawa Anda mengenal lebih dalam tentang gereja. Dari gereja perdana hingga gereja masa kini, memahami hakikat gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta mempelajari sakramen sebagai tanda rahmat Allah yang menyelamatkan. Modul ini ditutup dengan tema besar pilar gereja Katolik, pewartaan, liturgia, persaudaraan, persekutuan, dan martiria.
Seluruh proses pembelajaran dalam modul digital ini disajikan secara interaktif dan multimodel. Anda akan menemukan bahan teks digital untuk memperdalam teori, audio reflektif untuk membantu perenungan iman, serta video penjelasan materi yang memperkaya pengalaman belajar. Tersedia pula pertanyaan interaktif dan latihan refleksi pribadi, contoh-contoh soal untuk mengasah pemahaman, serta forum diskusi daring yang memungkinkan Anda berbagi gagasan dan pengalaman iman dengan teman-teman sekelas. Dengan kombinasi media yang beragam ini, pembelajaran akan menjadi lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Saudara-saudari terkasih, mari kita jalani perjalanan iman ini dengan hati yang terbuka dan semangat untuk terus belajar. Semoga melalui modul ini Anda semakin menyadari bahwa iman bukan hanya untuk dipahami, melainkan untuk dihidupi. Mari bersama menelusuri jejak kasih Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.